Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Bapak harap dalam kondisi sehat ya. Kembali bersama Bapak, Pak Jos atau Pak Roni Sobi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Sekarang kita masuk di bab 3 ya. Di bab 3 di semua pelajaran PJOK itu membahas tentang atletik ya. Apa-apa saja atletik itu? Ya, dulu sudah kita pernah bahas, yaitu banyak, yaitu ada lari, ada cabang lempar, ada cabang melompat, lalu ada cabang jalan, sangat banyak. Oke, dan di saat ini kita akan mempelajari salah satu cabang dari atletik tersebut. Namun sebelum kita sampai di pembahasan materi kita, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu atletik ya. Sebenarnya atletik itu apa? Lalu bagaimana sejarahnya? Oke, tidak berlama-lama kita langsung mulai. Bab 3 atau di materi ini akan dibahas tentang atletik. Yang pertama, hakikat atletik. Oke, atletik ini di dalam sejarahnya pertama kali berasal dari bahasa Yunani, athlon. Oke, yang artinya suatu pertandingan atau suatu perlombaan, dari bahasa Yunani athlon. Kamu ingat ya? Lalu dari bahasa Inggris yaitu track and field, di mana track itu adalah suatu lintasan ya. Lalu field adalah suatu lapangan. Oke, Yunani tadi athlon, perlombaan atau pertandingan, lalu track lintasan, field lapangan, dari bahasa Inggris. Oke, kamu ingat ya? Ya. Lalu jadi atletik itu apa? Dan seperti itu. Tadi sudah dapat berasal dari bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Jadi atletik itu adalah suatu pertandingan ataupun perlombaan yang dipertandingkan atau diperlombakan di suatu lintasan ataupun lapangan. Ya, suatu pertandingan atau perlombaan, yaitu perlombaan lari atau pertandingan melompat ya, dipertandingkan di sebuah lintasan dan lapangan. Ini gambar. Maaf, gambar Bapak sangat bagus ya. Nah, jadi kamu nanti gambar di catatanmu lebih bagus, lebih rapi pakai jangka. Oke, jadi atletik adalah suatu pertandingan atau perlombaan yang dipertandingkan di sebuah lintasan. Apa saja yang dipertandingkan di sebuah lintasan? Lari, ya kan? Lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh. Oke, di sebuah lintasan dan juga jalan cepat. Lalu dipertandingkan di sebuah lapangan ya. Ini nomor lempar lembing, lempar cakram, lontar matic, tolak peluru ya. Lalu bagian melompat, lompat tinggi ya, bisa juga dari lapangan ya. Itu dia maksudnya. Jadi atletik ini dipertandingkan di sebuah lintasan ataupun di lapangan ya. Yang dimana atletik ini biasanya dimainkan di dalam sebuah stadion, karena di dalam stadion ada lintasannya dan juga ada lapangannya ya. Bisa kamu lihat di televisi. Lalu yang berikutnya, atletik ini sering disebut dengan istilah 3L dengan 1J. 3L 1J. Apa itu L-nya? Ada 3L. Yang pertama lari. L lari. Seperti yang Bapak bilang tadi, lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh. Oke, ada banyak pembahasannya di dalam. Lari jarak pendek berapa nomornya? Lari jarak menengah berapa nomornya? Ya. Lalu ada nomor lompat tinggi, lompat jauh. Nah, itu ya, lompat tinggi, lompat jauh. Lempar, nomor lempar itu ada tolak peluru, lempar lembing, lontar martil atau cakram. Itu nomor lempar. Lalu ada jalan.
jalan. Apa? Oke. Nah, di materi atletik ini dari yang ini semua, yang mana yang akan kita pelajari di pembahasan kita ini? Yang mana? Itu nomor jalan cepat, ya, nomor jalan cepat. Oke, jadi akan kita bahas tentang jalan cepat. Ya, yang pertama sejarah jalan cepat, berjalan dengan cepat, ya. Tapi kadang ada orang melakukan jalan ini jadi dia mau berlari, nah itu salah. Pokoknya, jadi dia harus berjalan. Yang pertama sejarah. Pertama sekali jalan cepat ini diperkenalkan atau diperlombakan jalan di London, ya, Inggris pada tahun 1867. Lalu seiring berjalannya waktu, jalan cepat ini dipertandingkan di Olimpiade modern, ya, yaitu nomor yang diperlombakan di Olimpiade pertama itu nomor 20 km dan 50 km. Oke. Lalu seiring berjalannya waktu, jalan cepat ini sudah sampai di Indonesia atau sudah diperkenalkan di Indonesia, sudah dilakukan, yaitu di tahun 1978, di mana nomor yang dipertandingkan itu 5 km, lalu 10 km untuk wanita, lalu untuk pria 10 km, lalu 20 km. Itulah sejarah jalan cepatnya. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana kita melakukan jalan cepat ini? Caranya bagaimana? Nah, selalu kita membahas tentang teknik-teknik dasar. Teknik dasar jalan cepat. Oke, ada tiga teknik jalan cepat. Yang pertama adalah teknik start. Jadi kita melakukannya start berdiri, bukan start jongkok, ya, atau start melayang, tapi start berdiri. Ketika ada bersedia siap, nah kita aba-aba fluid yang terakhir atau pistol itu kita mulai melakukan jalan cepat. Lalu teknik saat berjalan. Tadi kita teknik start, setelah bunyi tanda fluid atau tanda pistol, kita mulai melakukan gerakan berjalan. Di mana gerakan berjalan itu terbagi atas dua teknik. Oke, setelah kita mulai berjalan, itu ada dua teknik yang akan kita lakukan. Yang pertama langkah kaki, ya jelas. Langkah kaki kita ini harus teratur dan konsisten. Artinya konsistennya itu dengan kecepatan yang tetap bisa melaju di lintasan. Oke, lalu langkah kaki ini biasanya itu langkahnya dalam satu garis lurus. Oke, nah melakukannya nanti di praktek, ya. Lalu setelah sudah kita bahas langkah kaki, kita bahas tentang posisi badan dan ayunan lengan. Ya, di cabang lari juga posisi lengan itu sangat mempengaruhi langkah kaki karena ini otomatis. Karena kalau kita berjalan tanpa kita sadari, tangan kita ini bisa bergerak sendiri, ya kan? Ya, karena memang sudah seperti itulah anatominya, ya, pergerakannya. Jadi posisi badan rileks, lalu ayunan lengan ini mempengaruhi langkah kaki. Jadi kita kan posisinya ini kan jalan cepat, berarti adu cepat, siapa paling cepat? Berarti kadang ayunan lengan ini juga mempengaruhi irama kaki kita supaya bisa melangkah dengan cepat, ya. Itu teknik yang kedua. Sekarang teknik ketiga, ya, memasuki garis finish, ya. Jadi memasuki finish itu juga sangat penting. Di mana tadi kita start, lalu ada kita teknik berlari, langkah kaki, posisi badan, lalu ayunan lengan. Sudah memasuki garis finish juga ada tahapannya. Artinya sudah mau mendekati garis finish, kita harus memiliki motivasi yang lebih lagi karena finish adalah tujuan akhir kita. Oke? Nah, itu adalah teknik dasarnya. Oke? Yang pertama tadi ada langkah kaki, yang kedua posisi badan, ayunan lengan, yang terakhir yaitu memasuki garis finish. Nah, di fase jalan cepat ini ada 4 fase yang akan kita alami, kita lakukan ketika kita melakukan jalan cepat. Yang pertama, fase tumpuan 2
tumpuan dua kaki ini artinya ketika kaki kita melakukan gerakan melangkah, dan itulah yang menjadi tumpuan kita, ya. Karena ketika tumpuan kita tidak bagus, ya bisa jadi langkah kita salah ataupun keseimbangan kita jatuh atau tidak bagus. Oleh karena itu, tumpuan kaki kita ini harus baik kanan ataupun kaki kirinya. Oke. Lalu fase tarikan. Tarikan ini adalah setelah kita melangkah, kita menarik kaki, mau kita langkahkan ke depan. Itu semua sangat penting. Jadi keempat fase ini adalah terjadi dalam satu gerakan. Keempat fase ini terjadi dalam satu gerakan. Fase tumpuan, menumpuk, kedua kaki sudah menumpuk. Lalu fase tarikan ketika kita menarik kaki dari belakang mau ke depan. Lalu fase relaksasi. Fase relaksasi ini adalah ketika kita menumpuk, lalu kita mau menarik kaki, di sini harus rileks. Tidak boleh terlalu tegang. Harus rileks, relaksasi. Lalu fase dorongan. Dorongan ini adalah ketika kita mau melakukan langkah berikutnya. Kita melakukan dorongan. Oke? Jadi keempat fase ini dilakukan dalam suatu gerakan yang cepat. Tapi itu sangat penting. Oke, paham? Ya. Fase tumpuan dua kaki, lalu setelah itu fase tarikan, menarik kaki, mau kita langkahkan ke depan, lalu fase relaksasi dan juga fase dorongan. Oke, ya. Jadi inilah garis besar tentang jalan cepat. Ya. Apa harap kamu bisa paham. Intinya adalah bagaimana melakukan teknik dasarnya tadi. Nah, untuk mendukung ini pasti akan Bapak kirim video praktiknya. Ya, jadi kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya, di materi-materi yang berikutnya. Oke, ingat, tetap kamu menjaga kesehatan. Terlebih kamu harus menjaga imun tubuh. Imun tubuh itu salah satunya adalah dengan cara berolahraga. Berolahraga, jangan hanya diam di rumah. Berolahraga, kamu jogging atau berjemur, nah itu supaya tetap imun kuat, lalu mengkonsumsi vitamin dan keluar rumah memakai masker dan sering mencuci tangan. Oke, jadi demikian materi kita.